Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan monthly reading bulanan ya, untuk energi cinta asmara dan yang berhubungan. Jadi single dan yang berpasangan. Yang single aku akan baca untuk yang sesi pertama, yang couple, yang berpasangan aku akan baca untuk sesi keduanya. Maaf kalau bulan lalu aku skip karena berhalangan. Jadi ini adalah readingan cinta asmara untuk bulan Juli 2022. Selalu aku ingatkan sebelum aku mulai pembacaan bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat general, walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung atau enggak dengan kondisi kamu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan situasi kamu, ini berarti bukan readingan untuk kamu ya. Jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai dengan readingannya, cara aku membacakan, akunya, videonya, penempatan iklan, durasi, dan lain sebagainya yang bikin kamu nggak suka, jangan dipaksain, cari yang sesuai kriteria kamu dan membuat kamu nyaman, ya. Kalau menyangkut orang lain, di dalam pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya ya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Thank you buat semuanya yang udah mampir, yang udah memberikan support dan dukungannya. Yuk kita mulai pembacaannya, dimulai dari yang single lalu ke yang couple-nya. Timestamp ada di bawah, tapi tolong dibaca dan diperhatikan intronya selalu supaya ingat. Oke? Thank you. Yuk kita mulai pembacaan kita. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Virgo yang single. Ini adalah pembacaan untuk kalian Juli 2022, energi cinta asmara. Untuk yang pengen general, silakan cari tarot reader lain yang menyediakan readingan tersebut ya. Ini cinta asmara. Oke, waktu aku lagi shuffle kartunya ya, aku tuh mendapatkan perasaan gitu ya, kayak seseorang yang menemukan satu kebenaran gitu ya, ataupun mungkin dapat informasi ataupun mengetahui sesuatu yang tadinya dia nggak tahu, dia ditutupin dari dia, dirahasiakan dari dia, terus ini kebuka gitu ya, dan dia kayak baru ngerti situasi dan kondisinya, dan dia mungkin punya banyak sekali pertanyaan ataupun punya banyak hal yang ingin dikatakan olehnya, tetapi masalahnya orang yang bersangkutan dengan dia mengenai si hal yang terbuka ini itu kayak udah nggak mau ngomong dan sulit untuk diajak bicara, ataupun bahkan mungkin udah ngeblok, udah nutup pintu gitu ya, kayak udah nggak peduli gitu. Itu kadang-kadang ngentek sendiri, kayak kadang-kadang nyesek sendiri gitu ya, karena udah mau keluar, gua harus telan lagi gitu. Eh, itu yang aku rasakan. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin masih eh, akhirnya menemukan kekuatan kamu lagi, akhirnya menemukan apa ya, kayak ya udahlah, gue udah belajar banyak, gue udah ngelewatin pengalaman gue sebelumnya. Gue harus bangun yang tadinya mungkin kalian nggak tahu harus ngapain, kalian mungkin ambruk, kalian nggak jelas gitu ya. Tapi kamu akhirnya mendapatkan satu pencerahan, akhirnya mata kamu tuh dimelekin gitu ya, akhirnya kayak kamu, iya ya, ngapain gue bersedih-sedih di sini, ngapain gue susah-susah di sini, ngapain gue mikirin, ngapain gue masih masih meratapi, gue harus go gitu. Gue harus kuat, gue harus apa ya, gue harus mampu gitu loh ngelewatin ini semua. Gue tuh nggak selemah itu, dan mungkin kalian ditunjukin gitu ya, ditunjukin sama alam ini bahwa Virgo, kamu tuh nggak selemah itu, kamu tuh nggak kamu semua ini yang kamu pikir kayak dunia ini sudah berakhir gitu ya. Ini enggak. Ini hanya satu chapter dari cerita kamu. Kamu tuh masih panjang perjalanan kamu, masih banyak cerita buat kamu gitu loh. Dan eh, mungkin kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu ya buat beberapa dari kamu, itu bukan membuat hidup kamu hancur. Kamu masih punya banyak, jangan biarkan sepenggal cerita yang tidak baik ataupun pahit ataupun menyakiti hati kamu membuat keseluruhan buku hidupmu itu jadi
pahit juga atau jadi berantakan juga gitu ya. Kita masih punya banyak sekali cerita-cerita lain, dan one day, satu hari nanti kamu mengingat itu dan kamu bisa tertawa ya, kamu bisa ketawa, ih geblek amat ya gue dulu ya ngarepin dia, geblek amat ya gue nangisin dia, ataupun geblek amat ya gue ngebiarin diri gue meratap-ratap buat orang semacam itu. One day, saat ini bisa jadi mungkin masih susah gitu. Page of Pentacles di dalam keadaan tegap ya. Page of Pentacles ini seseorang yang lagi belajar, orang yang lagi bertekun, orang yang lagi berlatih, orang yang lagi mencoba sesuatu. Dia mau mencoba dikarenakan dia melihat adanya peluang, dia melihat adanya sesuatu yang baik, prospektif gitu ya, prospeknya bagus nih. Ini kalau disangkutkan, mungkin buat sebagian dari kamu, ini kamu di dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis kamu, dalam keuangan kamu, dan lain sebagainya. Mungkin kamu lagi melakukan hal-hal untuk mengembangkan diri. Tetapi buat sebagian dari kamu, ini bisa jadi kamu bertemu dengan seseorang ataupun kamu sedang dekat dengan seseorang yang kamu lihat, wah nih kayaknya ada prospeknya nih, kayaknya ada peluangnya, entah jadi apa, tetapi kok kayaknya mungkin dia sesuai dengan kriteria kamu. Mungkin apa yang ditunjukkan ke kamu itu membuat kamu jadi punya pikiran seperti itu. Oke, kita itu of cup dalam keadaan tegap ya, over, satu tawaran. Kita ngomongin cinta asmara, jadi ini masalah itu ya. Tapi kadang-kadang aku suka dapat DM gitu ya, ternyata ya apa yang diomongin Kak, ininya tuh sama pekerjaan gue, cocoknya gitu loh. Cuman dia mungkin terbuka, jadi dia bisa mengaplikasikan itu di dalam hal lain. Oke, back to topic ya. Two of Cup, ada tawaran datang. Ada orang yang menawarkan perhatiannya, bisa jadi nggak langsung yang gitu ya, tapi merhatiin, coba nanyain kabar kamu, ataupun mungkin terlihat ya dari sikap dan tingkah lakunya. Tapi kalau di sini aku lihat ya bisa jadi gayung bersambut ya. Nine of Wands dalam keadaan terbalik. Dan the High Priestess, kenapa jadi begini? Nine of Wands dalam keadaan terbalik. Kamu bisa jadi gini. Mungkin tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan kamu, mendapatkan hati kamu, perhatian kamu, dan lain sebagainya. Kamu mungkin punya kecenderungan untuk push people away from your life. Maksudnya adalah mendorong orang lain. Misalnya ada orang lain ngedahul gitu ya. Kamu tuh pokoknya bisa berkelit gitu. Dan kamu berusaha untuk gua nggak mau jatuh cinta, gua nggak mau suka sama orang, gua nggak mau tertarik sama orang, gua nggak mau. Tapi kalau yang aku lihat dari kartu-kartu ini 3 ya, 4, kamu jadi mungkin orang ini persisten ataupun konsisten gitu ya, ataupun bersungguh-sungguh. Dan kadang-kadang ada kan orang yang begitu susah nih makin giat gitu ya, sampai bisa menaklukkan. Nah ini kalau yang aku lihat, ini orang bisa menaklukkan hal tersebut, sehingga apa yang kayak kamu berusaha lawan tuh jadi kayak kamu nggak bisa lawan lagi, kayak kamu ya udah akhirnya ngikutin alurnya gitu, ngikutin alurnya aja. Tetapi kamu tuh jadi bingung juga gitu ya. Mungkin mereka tidak secara terang-terangan ngomong ke kamu, mungkin mereka tidak benar-benar jujur dengan apa yang mereka mau, apa segala macam, tapi kamu tuh kayak udah kejebak gitu loh di dalam perasaan itu, dan membuat kamu tuh jadi pusing sendiri. High Priestess, ini nggak seperti apa yang gue berusaha
proyeksikan gitu, visualisasikan di dalam hidup gue. Mungkin buat beberapa dari kamu, orang ini jauh bahkan dari kriteria kamu, dan kamu berusaha untuk nggak mau membiarkan orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu. Bahkan kamu mungkin punya pikiran, buat sebagian mungkin ini adalah nggak ada, punya kayak impossible gitu loh. Ada orang yang suka sama gue, ada orang yang mau deketin gue, untuk saat ini gue nggak percaya. Sampai satu saat bisa jadi orang yang tepat ini atau orang yang harus memang ada di dalam cerita kamu ini masuk. Dan saat mereka masuk, mereka mungkin bisa membuat celah sehingga mereka bisa nyelinap. Terus kamunya jadi yang, hah? Gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, buat sebagian dari kamu, yaitu sesuatu yang tadinya kamu nggak pengen, ataupun kamu hindari. Begitu kamu sadar, udah ada. Udah kelelep. Gitu. Buat kamu yang relate ya, kalau kamu bilang, aduh, tapi nggak ada tuh orang dalam kehidupan gue jomblo aja. Ya itu berarti kamu nggak relate sama ini, ataupun masih belum datang gitu, energinya belum nyampe. Ini kan aku cerita buat yang relate ya. Karena yang aku lihat dari kartu-kartu ini adalah orang yang lagi berusaha ngunci pintu semua, pintu hatinya, pintu hidupnya, pintu segala macam. Jangan sampai orang ini gitu ya, orang masuk, dia lupa ada bolongan gitu ya, ada jendela yang belum ketutup ataupun masih belum kekunci. Masuklah dari situ. Nine of Pentacles, Strength card. Ya, kamu itu tapi biasanya ini as a Virgo ya. As a Virgo tuh punya kecenderungan untuk bisa mengontrol hidupnya, mengontrol situasi, kondisi orang lain bahkan gitu ya. Dia berusaha untuk megang kontrol. Tapi tetap, seberapapun kamu berusaha sesempurna-sempurnanya, pasti ada celah yang kadang-kadang kita nggak aware gitu ya. Nggak semua hal bisa kita kontrol, nggak semua hal bisa kita kendalikan. Apalagi kalau ini udah masalah mengenai perasaan. Mungkin buat beberapa dari kamu seperti si Nine of Pentacles ini, gue lagi enjoy sendirian, menikmati, gue lebih sejahtera dan nyaman dengan hidup gue pada saat ini. Gue lebih santai, orang lain cuman pasangan cinta, itu cuman bikin ribet, pusing. Gue pernah malah kena masalah mulu kalau gue sama orang lain di dalam cinta apalah segala macam. Mungkin kamu sering disakiti ataupun dibohongin ataupun apalah gitu ya, yang membuat kamu jadi skeptik gitu loh akan namanya cinta. Orang yang lagi begitu, yang berusaha, gue bener-bener orang yang punya kendali dan kontrol dalam hidup gue dan lain sebagainya. Gue berusaha, gue bisa kok mengontrol emosi gue, bisa kok gue mengontrol perasaan gue nggak bakal gue kepancing dengan hal-hal seperti itu. Gue bisa, dan mungkin itu kalian berusaha, tetapi ya itu, kalau udah waktunya masuk aja. Gitu. Jadi kamu lagi santai-santai, menikmati kesendirian kamu, menikmati mungkin apa yang kamu kerjakan, waktu-waktu kamu. Ini masuk, set, kamu tangkis, cat, nyelip. Mungkin dari beberapa orang, tiba-tiba ada nyelip satu. Mungkin dari orang ini segala cara dan strateginya, nyelip satu yang bisa masuk akhirnya memegang hatimu. Biasanya kalau udah kayak gitu terus pelan-pelan lumer. Nah, kayak mentega tuh, meleleh. Terus orang yang kayak gini tuh punya satu ini, jadi kayak yang nggak bisa, berusaha melawan.
gitu. Kan lagi Page of Cup. Ini kayak full of love. Nih bacaan nih full of love. Apa ya? Dengan gemericik kemerlap kerlip cinta 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 cinta. Dan di sini kamu lagi berusaha untuk enggak Virgo, Virgo, jangan sampai lepas. Page of Cup. Dalam keadaan tegap, jatuh cinta. Buat sebagian dari kamu, ini mungkin pertimbangan kamu untuk tidak mudah dan cepat masuk ke dalam percintaan dan lain sebagainya. Ini karena kamu lagi konsen dengan anak kamu. Ya, tetapi kalau aku lihat di sini lebih kepada orang yang lagi kelabakan karena dia berusaha untuk gak jatuh cinta, tapi dia nggak bisa melawan hatinya. Bisa jadi itu, ataupun mungkin buat beberapa dari kamu, orang yang mendekati kamu ini sebenarnya bukanlah bukan apa ya, kalau dulu tuh mama mertuaku tuh selalu ngomong bukan smaknya gitu ya, bukan seleranya gitu loh, bukan seleranya, bukan standarnya, bukan kriterianya, tetapi dia dengan apa yang dia perbuat itu mampu meluluhkan. Dan ini orang lagi kelabakan ya. Ini bisa kamu ataupun bisa jadi orang yang mungkin kamu sedang dekati, yang tadinya mungkin apa ya, nggak mau, tetapi ternyata dari nggak mau itu malah timbul sesuatu yang bertumbuh subur. Well, I'm happy. Karena perasaan aku juga jadi rasanya tuh jadi gitu loh. Rasanya tuh jadi seperti itu. Nanti akan ada kejelasan di sini, akan ada kejelasan. Kalau mau membuka diri, membuka dengan segala kemungkinan. Ya kadang-kadang kita berusaha nutup diri dari segala kemungkinan sehingga kita kadang-kadang banyak yang miss ya. Kadang jangan menjudge sesuatu hanya dari layer luarnya, hanya dari pertemuan 1, 2, 3. Selami dulu sampai kamu tahu. Tapi bukan berarti ya udahlah aku jatuh ke dalam pelukan, bukan berarti begitu. Selami dulu, kenali dulu. Dan lalu tanyakan, apakah benarkah ini yang aku inginkan, ataukah benarkah aku ingin menjalaninya, ataukah benarkah aku ingin mencobanya. Ya, karena kembali lagi, kontrol itu ada di kamu, kendali itu ada di kamu, jawaban itu ada di kamu, pilihan itu ada di kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dari seseorang yang cuman fokus dengan dirinya, dia mulai fokus dengan sesuatu yang menggoda hatinya, yang menarik perasaannya, ya. Oke, Virgo. Ini adalah untuk kalian yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Virgo couple. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara ya untuk Virgo yang berpasangan Juli 2022. Untuk yang ingin readingan general bisa cari tarot reader yang memang menyediakan readingan tersebut ya. Karena aku fokusnya monthly kebanyakan untuk cinta asmara. Oke, waktu lagi shuffle aku melihat kayak apa yang menjadi cita-cita dan harapan kamu terhadap orang yang bersama kamu, terhadap hubungan yang kamu miliki. Ini kayak banyak hal yang perlu, kayak menghadapi perjalanan yang panjang ataupun masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk mendekat dengan hasil yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, ataupun bisa jadi ada kendala-kendala untuk sebagian dari kamu. Ini bisa jadi mungkin kamu lagi mau menikah gitu ya, dan ini masih banyak sekali hal yang perlu kamu urusin spesifik ya. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin kamu ingin membangun sesuatu yang lebih lagi dengan orang yang bersama dengan kamu, tetapi ada masalah-masalah di situ. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu tinggal berjauhan ataupun LDR ya. Mungkin juga ada perbedaan yang sangat signifikan yang membuat hubungan ini tidak mudah gitu loh. Hubungan ini tidak mudah, banyak kendalanya, banyak memerlukan kerja keras, kesabaran, kekuatan. Tetapi buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada
ada pihak yang juga mungkin kurang menyetujui ataupun tidak menyetujui sehingga you guys ya banyak perlu banyak usaha dan upayanya. Tetapi lebih kepada buat beberapa, mungkin juga hal yang apa ya, keadaannya pada saat ini masih belum stabil, masih belum cukup, masih belum siap, masih belum ready gitu ya, untuk bisa membawa apa yang kalian miliki ini ke step selanjutnya, di mana ini adalah yang kalian inginkan. Mungkin ada yang belum siap, mungkin juga keadaan situasinya, mungkin juga finansialnya dan lain sebagainya, mungkin juga mentalnya ya, yang belum siap untuk ke situ. Sehingga ya masih butuh apa ya, dijalanin, diusahakan, diupayakan. Oke, itu yang aku merasakan saat shuffle kartunya, tapi kita lihat ya apa katanya tarot. The World card ya. Ya, on proses ini maksudnya masih di dalam proses, masih belum ada hal-hal yang belum terselesaikan. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi antara salah satu ataupun keduanya ya. Ada unfinished business bisa jadi ya, dengan hal yang di masa lalu. Ada sesuatu yang belum tuntas diselesaikan. Tetapi ini bisa jadi ada hal-hal yang perlu diselesaikan di antara kalian berdua ataupun hal-hal yang diperlukan. Karena kalau yang aku lihat ini membuat situasi kamu jadi nggak kemana-mana, stuck ya. The Emperor, salah satu orang di sini bisa jadi merupakan orang yang over controlling, maunya mengendalikan, maunya ngatur. Apa yang menurut gua benar inilah yang harus dilakukan, dan orang ini bisa jadi rigid sekali ya, keras sekali, keras kepala, pemikirannya, apa yang dia lakukan dan lain sebagainya. Ini kayak kaku gitu ya, kaku, nggak mau dengerin orang, nggak mau tahu perasaan orang, nggak mau tahu gua maunya apa, dan orang yang bersama dengan dia mungkin punya perasaan-perasaan seperti itu. Buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang jauh apa ya, rentang umurnya gitu ya, ataupun pemikirannya terlalu dewasa, jadi dia jadi ada kadang-kadang kan nggak semua orang bisa keep up dengan orang semacam itu. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya pasangannya ini orang yang suka fun, suka mencoba, suka eksperimen, suka yang apa ya, suka hal yang apa ya, bukan kejutan, tapi eh, tanpa planning dan lain sebagainya, ngerti nggak? Aku lupa ininya bahasanya. Tapi mereka tidak bisa seperti itu gitu loh. Kayak buat beberapa dari kamu ini bisa jadi orang ada masalah ataupun ada hal yang bersangkutan dengan orang yang di atas kamu, bisa jadi orang tua ataupun ayah gitu ya. Tetapi orang yang memegang kayak kendali untuk si hubungan kamu ini bisa kemana-kemana tuh, kamu harus berhadapan dengan sosok itu, ataupun ini adalah sosok di dalam pasangan ini yang salah satunya itu kayak memegang kendali dan dia sangat keras, alot. Sehingga mungkin ada hal-hal yang bertentangan, tapi mungkin nggak bisa juga diomongin gitu loh. Karena mereka, ya kalau udah A, B, B, kamu nggak boleh pakai baju ini, kamu nggak boleh kesini, kamu nggak boleh berteman dengan itu, kamu nggak boleh ngomong kayak gini, kamu nggak boleh. Akhirnya jadi kayak kehilangan, apa ya, nggak leluasa gitu loh. Ataupun dengan segala aturan-aturannya gitu ya. Nggak boleh bergaul sama ini, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ngerjain ini, bahkan kadang-kadang dengan kerjaannya sendiri gitu ya, diatur-atur, karena yang ini aku lihat ada orang yang suka mengatur. Four of Wands dalam keadaan terbalik dan Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, keduanya dalam keadaan terbalik ya. Buat sebagian dari kamu, mungkin kekerasan satu orang dan terlalu inginnya mengontrol
si orang ini di dalam hubungan ini membuat ketidakrukunan ataupun ketidakharmonisan di dalam hubungan ini. Jadi mungkin suka kesel, suka berantem gitu. Tetapi aku melihat di sini eh, keadaan dan kondisinya tuh kayak ada satu orang yang mungkin ngelihat situasi yang complicated gitu ya di dalam hubungan ini dan melihat rumit sekali untuk memahami dan mengikuti maunya orang yang bersama gua ini, membuat dia jadi labil gitu loh, jadi nggak yakin apakah gua menginginkan hubungan ini atau tidak. Karena kalau yang aku rasakan dari 4 kartu pertama yang keluar, em, satu orang itu masih ingin banyak hal dan dia merasa dia belum siap untuk, dan disebabkan juga oleh orangnya ya. Kadang-kadang kita waktu belum siap tapi orang yang bersama dengan kita itu memberikan ataupun menunjukkan sesuatu yang membuat kita jadi punya ketenangan dan punya keyakinan gitu loh. Tapi di saat kita mungkin belum siap terus ketemu lagi ataupun bersama dengan orang yang membuat kita jadi nggak nyaman gitu ya, itu akan jadi aduh. Karena kalau buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini ada satu orang yang mungkin dia sudah siap untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih lanjut gitu ya, ataupun ke sesuatu yang lebih lagi daripada yang sekarang. Tetapi ini bisa situasinya ataupun bisa jadi pasangannya yang masih belum mau, ataupun akhirnya kalau udah kayak begini karena berat sebelah, akhirnya yang satu ini yang melakukan apapun itu gitu ya, yang harus dilakukan, yang satunya lagi ya lepas tangan. Karena kalau yang aku lihat di sini ada hal-hal yang menjadi masalah di mana seseorang akhirnya udah nggak kuat lagi gitu ya, eh, dan aku kayak nggak mau repot, nggak mau karena situasinya complicated dan orang yang dihadapin juga complicated. Bisa jadi yang tadi aku bilang, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang, tetapi situasi dan kondisinya baik di dalam hubungan ini ataupun orang ini mempunyai complicated gitu loh, situasi yang complicated. Bisa jadi dia dengan hidupnya. Buat sebagian dari kamu ini spesifik sekali. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan ya, tetapi mereka mungkin punya situasi dan kondisi di dalam hubungan yang kurang baik dan menjadikan ini adalah alasan sehingga dia mau berhubungan dengan kamu. Tetapi di sini kamu sudah mungkin sampai ke dalam tahap yang gua nggak bisa kayak begini-begini terus, gua pengen ada masa depan di dalam hubungan ini. Kalau kamu tidak mau menunjukkan perkembangan gitu ya, ataupun perubahan yang bisa menunjukkan bahwa saya akan bisa ke sana, mendingan nggak usah gitu loh. Ini bisa jadi ada orang yang tadi aku bilang punya unfinished business, mungkin ada, dia mungkin masih di dalam hubungan itu tetapi ingin diselesaikan tapi nggak selesai-selesai, ataupun dia sudah selesai tetapi masih banyak urusannya yang buat dia nyangkut dengan masa lalunya. Dan ini otomatis mempengaruhi gitu ya. Sedangkan si orang ini ingin satu hubungan yang stabil, ingin punya satu hubungan yang solid, ingin punya masa depan dalam hubungan ini, ingin menggapai apa yang dia cita-citakan. Tetapi kok kayaknya nggak bisa ke situ kalau lu nggak beresin urusan lu. Kalau lu nggak bener-bener yakin bahwa lu pengen sama gua dan lu nyelesain semua urusan yang perlu lu selesain. Dan di sini kalau yang aku lihat mungkin kamu bahkan udah sampai kena ngeluarin ultimatum ya, kalau misalnya kamu nggak bisa beresin juga ya udah,
Gua nggak mau buang-buang waktu tenaga di sini. Queen of One dan Ace of One. Iya, ini Queen of One dan Ace of One, ya. Kalau yang aku lihat di sini, kamunya nggak pengen hanya jadi senang-senang saja, gitu loh. Cuman buat senang-senang aja, buat main-main aja, kamu nggak pengen. Dan kamu tuh, kalau aku melihat dari energinya, orang yang tahu kekuatan kamu, kelebihan kamu. Dan mungkin kamu tahu juga kebutuhan si orang yang bersama kamu terhadap kamu dan apa yang mereka sukai dan apa yang membuat mereka nempel sama kamu. Jadi dan kamu merasa itulah kontrol itu ada di kamu. Sehingga kalau kamu nggak mengikuti aku, ya udah, gue nggak takut kok. Gue nggak, ya tapi itu salah apa nggak juga gitu loh. Apalagi misalnya bener orang yang bersama kamu ini orang yang punya urusan yang belum beres gitu loh, ataupun orang yang nggak bisa apa ya mencari uh, yang nggak stabil dengan apa yang mau dia inginkan. Dan ini bisa jadi buat sebagian dari kamu ini ada perbedaan karakter ya, perbedaan mungkin juga di dalam kehidupan sosial, dalam finansial dan lain sebagainya, umur, perbedaan budaya. Buat beberapa dari kamu aku bilang tadi LDR bisa jadi. Tetapi ini ada satu perbedaan karakter kalau yang aku lihat gitu ya, sifat yang membuat si hubungan ini tuh jadi begitu. Jadi punya banyak masalah. Karena di satu pihak yang satunya tuh seneng-seneng spontanitas, nah itu kata-katanya spontanitas, orangnya seneng banyak bersosialisasi, dia banyak temennya, dia suka main sama ini, main sama sana, walaupun dia tahu batasan gitu ya, tetapi yang ini ingin kayak ngerangkeng ini orang. Kamu bayangin orang yang apa ya, orang yang bergaul gitu loh, orang yang gaul banget, orang yang memang hidupnya di situ, memang kesenangannya di situ, memang happy-nya di situ, memang dia ngerasa hidup di situ dan lain sebagainya. Terus berusaha diredupin dengan segala aturan dan undang-undang si orang ini. Karena aku lihat ini perbedaannya, ada perbedaan yang besar gitu ya. Dan kalau misalnya nggak bisa ditemukan jalan tengah, pastinya ada yang tersiksa. Hanya ngikutin makanya harus dilaksanakanlah musyawarah untuk mufakat. Harus bisa berkomunikasi ya, dan harus bisa saling, nggak bisa cuma satu orang yang hanya ngikutin. Dia juga butuh untuk ketemu di tengah, itu yang paling balance gitu ya, ketemu di tengah. Ya gue bisa ngikutin ini tapi juga harus bisa menerima ini. Nah itu harus dicari jalan keluarnya. Kalau enggak ya susah. Pasti akan ada satu yang akhirnya marah-marah mulu, yang akhirnya nggak terima mulu, yang akhirnya malah ngebrontak, yang akhirnya malah. Nah kalau udah kayak begitu akhirnya nggak ngedapetin kenyamanan. Nah begitu orang udah nggak nyaman, nah itu mulai timbul tuh masalah-masalah lain. Two of Swords dalam keadaan tegap, King of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, ini satu orang nih sangat sensitif sekali. Ya, sangat sensitif sekali. Dan emosional banget gitu. Dan mungkin semuanya tuh terlalu didramatisir gitu, bisa jadi ya sama mereka. Buat sebagian dari kamu ini ada hal-hal yang perlu kamu lihat. Red flags, ya. Terutama orang yang over controlling dan lain sebagainya itu kenapa? Kenapa kadang-kadang selalu menuduh ini, menuduh itu, takut ini, takut itu, takut yang berlebihan, dan
berusaha mengendalikan orang lain itu kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang suka nuduh-nuduh tapi taunya dia sendiri gitu kan ya. Tetapi aku lihat di sini ada red flags, adalah warning-warning, hal-hal yang perlu kamu lihat dengan logikamu di dalam hubungan ini ya. Karena kalau aku lihat juga buat beberapa dari kamu nih mungkin ada informasi-informasi ataupun ada hal-hal yang sebenarnya mengganggu, tetapi kamu berusaha mungkin nutup ataupun berusaha untuk memalingkan perhatian kamu dari itu. Yang perlu kamu lihat sebenarnya, ada seseorang di sini yang harus tutup matanya untuk melihat situasi dan kondisinya. Ya. King of Pentacles dalam keadaan terbalik, Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Ini ya lebih kepada kalau aku lihat di sini dengan Knight of Swords di sini ya ada sign kayak lampu kuning. Hati-hati, hati-hati dengan tindakan kamu, hati-hati dengan apa yang kamu sedang jalani. Jangan terima bulat-bulat, diproses dahulu, di recheck lagi, di cross check lagi. Kadang-kadang orang itu melakukan dan mengatakan segala sesuatunya seperti sales ya, untuk ya ini bisa, itu bisa, ini untuk apa? Supaya kamu ngebeli barangnya. Di dalam masalah cinta dan asmara kurang lebih juga begitu. Kadang-kadang di saat orang menginginkan, punya satu hal yang dibutuhkan dan satu hal yang dia inginkan, dan dia tahu orang ini yang dia mau untuk memenuhi dan mencukupi apa yang dia butuhkan dan inginkan itu, dia akan dia akan melakukan, dia akan mengatakan hal-hal yang membuat orang ini mengikuti apa maunya mereka. Nah, ini salah satu yang perlu kamu lihat. Berhati-hati, hati-hati dengan apa yang kamu katakan, janji yang akan kamu katakan, perbuatan kamu. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan biarkan dorongan-dorongan itu membuat kamunya malah punya masalah ataupun menghadapi sesuatu yang kamu akan sesali ya. King of Pentacles ini mengenai orang yang kayak nggak tahu ke depannya gimana. Nggak tahu, ya udah, jalanin aja. Buat orang yang mungkin masih ada dalam situasi dan kondisi seperti itu, ya apalagi sama-sama gitu loh, sama-sama dalam hubungan ini, sama-sama ya udah have fun aja. Tapi kalau di dalam satu hubungan ini ada satu yang sudah melangkah jauh gitu ya, ataupun berpikiran jauh, ataupun punya keinginan yang jauh, bertemu dengan orang yang fun-fun aja ini akan juga menjadi masalah gitu loh. Dan di sini buat beberapa dari kamu mungkin ada pertanyaan dari salah satu orang di dalam hubungan ini. Ada masa depannya nggak sih hubungan ini? Dan yang satu nih belum ready. Dia masih terbuka dengan segala kemungkinan. Dan pada saat ini ya dia suka di sini, ya dia suka di sini. Sedangkan yang di sini enggak, gua maunya ini. Ini tabrakan. Yang sini berusaha ngontrol, yang sini nggak mau dikontrol, yang sininya udah siap, yang sininya belum. Ya itu hantam-hantaman, akhirnya tidak menemukan jalan tengah. Ya akhirnya nggak jelas maunya kemana gitu. Yang pastinya ya harus dibicarakan ya. Kembali lagi menemukan jalan tengah yang sama-sama dua-duanya enak, bisa saling ngerti, dikomunikasikan. Kalau belum siap, itu pun hak orang lain gitu loh, hak setiap manusia maksudnya. Bukan berarti gue udah siap, dia belum siap, gimana sih gini-gini, akhirnya kita nyalahin, nggak bisa juga. Tetapi di saat hal itu terjadi, oke, lo belum siap, sampai kapan? Sampai kapan lo belum siap? Sampai kapan lo mau nyelesain urusan lo? Sampai kapan lo bisa stabil? Itu lebih kepada diri sendiri sih sebenarnya gitu ya, karena setiap orang kan punya kesiapannya masing-masing dan kita harus menghormati hal tersebut gitu ya. Tetapi kitanya harus punya deadline. Sampai kapan gue akan menunggu
dan membiarkan orang ini akan sampai kesiapan orang ini sampai kapan? Kitanya sendiri yang harus set waktunya. Begitu udah set waktunya, belum, jangan dimaju-majuin lagi gitu loh. Tapi begitu udah, oh oke, berarti memang lo nggak bisa sama gue nggak bisa sama lo, karena kita nggak di dalam satu kendaraan ataupun satu biduk yang sama tujuannya. Gua maunya ke situ, lo belum tahu tujuan lo kemana, ya gue nggak bisa terus-terusan ke sana. Akhirnya gue makin lama ya gue makin gak nyampe-nyampe gitu loh ke tujuan gue gitu loh. Jadi harus benar-benar dipikirkan dan bukalah mata kamu untuk segala kemungkinan. Bukalah mata kamu untuk melihat secara memakai logika. Bisakah ini dipertahankan? Bisakah ini menuju kepada hasil yang ingin kamu sampai? Ya, oke Virgo. Aku lihat ada energinya Aries di sini, Scorpio, ya, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aquarius, Gemini, Libra. Aku lihat yang kencang aja, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.